Kabel di situ. Pegangin sih. Enggak, pegangin sebentar, pegangin sebentar. Video. Ya, udah siap lagi ya, adik-adik semuanya ya. Boleh diperhatikan ya videonya ya. Biasanya kalau dalam video lebih menarik nih dibanding cuma ngomong aja. Caranya di sini, pertama kita perlu tahu dulu anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari normal. Gejala yang umum dirasakan dikenal dengan sebutan 5L. Selain 5L, kita mungkin akan merasa pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit konsentrasi. Terkadang orang menganggap anemia itu sama dengan tekanan darah rendah. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda loh. Anemia berhubungan dengan kadar Hb yang kurang di dalam darah. Sedangkan tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya, kalau anemia diketahui melalui pemeriksaan darah, tekanan darah rendah diketahui dengan pemeriksaan menggunakan alat ukur yang dipasang di lengan. Kalian ingin tahu nggak apa sih yang terjadi di dalam tubuh kalau kita mengalami anemia? Bila kita anemia, sel-sel tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa? Karena di dalam sel darah merah, HB yang berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar HB kurang, jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Makanya, badan terasa lemah dan sulit konsentrasi. Sebaliknya, bila kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung HB yang cukup. Kalian mungkin bertanya lagi, kenapa ya kita harus peduli tentang anemia? Pertama, karena anemia mengakibatkan banyak hal, seperti menurunnya kemampuan belajar, terganggunya kegiatan sehari-hari karena badan terasa lemas, daya tahan tubuh menurun, dan setelah menikah nanti, anemia meningkatkan risiko mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Selain itu, ternyata 1 dari 4 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Banyak ya. Anemia disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, kurangnya asupan terutama protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Kedua, pendarahan misalnya menstruasi dan kecacingan. Dan ketiga, faktor genetik seperti penyakit thalassemia. Di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya, penyebab utama anemia adalah kurangnya asupan zat besi. Menurut kalian, apakah remaja putri berisiko tinggi mengalami anemia? Ya, kalian benar. Remaja putri berisiko mengalami anemia karena 3 hal berikut. Pertama, kebutuhan zat besi yang tinggi karena pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di masa
Kedua, kehilangan zat besi akibat pendarahan saat menstruasi. Ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik, yaitu asupan zat besi yang kurang, terutama dari pangan hewani. Kalian tahu nggak, saat kita sudah merasakan gejala anemia, itu artinya anemia yang kita alami sudah parah. Kekurangan zat besi di tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang bisa kita rasakan, padahal fungsi tubuh sudah terganggu. Jadi jangan tunggu sampai muncul gejala ya. Mencegah anemia, caranya gimana? Caranya penuhi kebutuhan harian zat besi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya sumber zat besi, baik yang bersumber dari pakan hewani dan nabati, serta minum tablet tambah darah atau TTD 1 tablet sekali seminggu. Selain itu, konsumsi buah kaya vitamin C akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Ini adalah contoh beberapa bahan pangan hewani dan nabati sumber zat besi. Selain kandungan zat besinya yang secara umum lebih tinggi, zat besi dari pangan hewani diserap tubuh dengan lebih baik dibandingkan dari pangan nabati. Sayangnya, beberapa remaja putri tidak mau makan pangan hewani, terutama daging, karena takut gemuk. Benar nggak ya makan daging itu bikin gemuk? Jawabannya adalah tidak. Bila dikonsumsi tidak berlebihan. Agar tidak mengalami kegemukan, jagalah asupan kalori agar tidak berlebih dan lakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori. Selain mengkonsumsi makanan kaya zat besi, konsumsi TTD sangat membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian. Bagaimana cara minum TTD? TTD diminum 1 tablet sekali seminggu di hari yang sama. TTD diminum setelah makan dengan air jeruk atau air putih. Jangan minum TTD dengan teh, susu, atau kopi karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada di TTD. Dan setelah minum TTD, makanlah buah yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Ada yang bilang minum TTD menyebabkan mual. Benar nggak ya? Benar, tapi hanya pada sebagian orang. Untuk mengurangi kemungkinan mual, minumlah TTD setelah makan. Jadi perut tidak dalam keadaan kosong. Selain itu, tubuh kita akan menyesuaikan sehingga perlahan-lahan kita tidak mengalami mual lagi setelah minum TTD. Minum TTD juga menyebabkan tinja berwarna agak kehitaman, tapi jangan khawatir ya, semua itu tidak membahayakan kesehatan. Apakah minum TTD secara rutin berbahaya untuk kesehatan? Jawabannya adalah tidak. Karena tubuh kita mempunyai pengaturan zat besi yang otomatis. Bila tubuh kekurangan zat besi, maka asupan zat besi dari makanan dan TTD akan diserap tubuh lebih banyak. Sedangkan bila tubuh cukup zat besi, penyerapan zat besi akan lebih sedikit. Zat besi yang berlebih akan dikeluarkan tubuh melalui tinja. Itu sebabnya saat minum zat besi, tinja berwarna agak kehitaman. Jadi sekali lagi, konsumsi TTD tidak berbahaya untuk kesehatan. Dan sekarang aku tahu, bila anemia, kemampuan belajar menurun dan kegiatan kita terganggu. Kurang asupan zat besi adalah penyebab utama anemia. Remaja putri memiliki risiko yang tinggi mengalami anemia. Anemia harus dicegah sebelum muncul gejala. Caranya dengan mengkonsumsi makanan sumber zat besi serta minum TTD. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bersama kita cegah anemia. Dengan dukungan guru, keluarga, serta petugas kesehatan, kita semua pasti bisa menjadi sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Baik, adik-adik, gimana tahu nggak materinya? Baik ya. Sebelumnya kalian udah tahu bedanya tuh mana yang kekurangan HB sama yang darah rendah. Selama ini kan banyak tuh yang oh ya ini saya kurang darah sama kurang HB sama nggak? Nah, beda ya. Apa bedanya? Ada yang bisa jelasin? Dari penjelasan tadi.
Ya, dari penjelasan tadi ada yang mau ditanya juga? Yang mau tanya boleh tunjuk tangan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak, saya bisa bantuan saya. Ada yang mau ditanyain? Udah ngerti semua? Tablet tambah darah ngaruh ke alergi? Enggak. Tadi efeknya tablet tambah darah apa? Enggak. Terus buang air besarnya jadi menghisap. Tapi dia nggak ngaruh ke alergi. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Jadi gini, kalau ada pertanyaan saya tetapnya deh, kalau lagi menstruasi minumnya 1 atau 2, sebaliknya kalau ini kita harus tahu dulu HB kita berapa. Kalau HB kita bagus, dengan asupan dari luar aja sudah cukup. Ya kalau HB di atas 12, terus dengan asupan makanan tadi apa aja tuh makanannya? Ikan, daging, ati ya, itu udah cukup. Tapi kalau misalkan HB kita rendah, di bawah 10, minumnya 1 kali 1 selama menstruasi. Kalau minumnya teman sekadar aja 1 kali seminggu yang dikasih dari puskesmas, itu biasanya kasih 12 kali ya obat tambah darahnya. Dan biasanya dia di sini minum pakai tambah darahnya ada harinya. Biasanya saya kasih sekali dulu sama anaknya. Oh sekali dulu. Nanti kalau bisa gini supaya barang-barang misalkan kelas 7, yang perempuan 7 akan yang saya sih. 8B atau nah itu barang-barang nih misalkan minumnya kita setiap hari Selasa terus, kalau mau Rabu terus, jadi nanti ada yang ngingetin temennya kita minum sampai darah yuk hari Rabu. Nah jadi setiap Rabu ada yang minumin sampai darah gitu ya. Nah dia barang-barang itu ya dia sama-sama. Nah terus di sini banyak ya yang jajanan-jajanan sekarang yang teh-tehan. Tadi ketemu nggak ada yang disebut teh bisa menghambat penyerapan zat besi. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa teh menghambat penyerapan zat besi? Dek, masih semangat nggak? Ada, jadi kenapa teh-teh itu banyak sekarang dijual dan remaja-remaja putri yang kita sudah keliling ke beberapa sekolah rata-rata harganya pada rendah tuh. Ya kebanyakan karena mengkonsumsi minum-minuman teh. Kenapa teh itu menghambat bikin HB-nya rendah? Karena dia ada zat amin di dalam teh itu yang mengikat si HB ini di pencernaan. Jadi saat kamu buang air besar itu keluar, jadi nggak terserap ke darah, nggak dialirkan ke seluruh tubuh, tapi diikat sama dia di pencernaan dan keluar. Jadi sayang tuh kalau kalian tidak makan ikan, sayur yang hijau-hijau yang mengandung zat besi, terus daging, ati, tapi kamu minumnya teh. Jadi itu akan jadi sia-sia. Jadi zat besi yang udah masuk keluar lagi, kebuang ya. Baik, kalau gitu, kalau udah ada yang nanya lagi, untuk sesi pendidikan kesehatannya sudah selesai. Sekarang kakak akan bagikan tablet tambah darah. Nanti remaja putrinya akan dapat 1 bungkus ya. Nanti kalian boleh minum bersama di sini ya. Baik, kita berdiri semua, hitungan 3, 1, 2, 3.